Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara-saudara selalu sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Adi Karno Wibowo, mahasiswa jurusan Agribisnis semester 1 di Universitas Islam Indragiri, untuk menyampaikan presentasi mata kuliah dasar-dasar manajemen yang dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengambil judul penetapan tujuan organisasi. Sebagai pengantar, organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Max Weber, pengertian organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Nah, kita lanjutkan mengapa tujuan organisasi harus ditetapkan. Tujuan itu sendiri adalah fokus yang harus dituju, titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai. Setiap tujuan kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga disebut sebagai sasaran atau target. Nah, tujuan umum atau sering juga disebut sebagai rencana strategik tidak dapat berfungsi atau berjalan sebelum dijabarkan terlebih dahulu ke dalam tujuan-tujuan khusus yang lebih terperinci, sehingga dengan jenjang manajemen dan akan membentuk hierarki tujuan. Kita melangkah pada visi dan misi. Visi adalah suatu gambaran yang menatap keadaan masa depan sesuai dengan keinginan organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka visi merupakan bagian dari rencana strategi. Perjalanan organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal, sehingga pembuatan visi organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan tersebut. Lanjut ke pengertian misi. Misi adalah suatu pernyataan di mana di dalamnya telah tertera tujuan organisasi yang telah ditetapkan, serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi ke suatu fokus kegiatan. Misi juga menjelaskan apa yang mendasari organisasi tersebut berdiri, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Maka visi merupakan penjabaran dari visi yang sudah ditetapkan terdahulu. Fungsi dari tujuan organisasi adalah suatu cita-cita yang disertai dengan usaha dan pernyataan yang jelas, kemana organisasi akan dibawa. Maka tidak akan ada langkah maju tanpa adanya tujuan yang tegas, sehingga fungsi dari tujuan organisasi adalah sebagai pedoman kegiatan, sebagai sumber legitimasi, sebagai standar pelaksanaan, standar motivasi, dan dasar rasional pengorganisasian tersebut. Lanjut pada tipe-tipe tujuan. Pendekatan-pendekatan sebagai tipe tujuan bisa dijabarkan sebagai tipe tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Ada beberapa hal atau beberapa tipe yang bisa kita jabarkan adalah tujuan kemasyarakatan atau bisa disebut sebagai societal goal, berkenaan dengan kelas-kelas organisasi luas yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah tujuan keluaran atau output goal. Hal ini berkenaan dengan jenis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi konsumen. Misalnya adalah barang-barang konsumen atau jasa-jasa bisnis. Tipe yang lain adalah tujuan sistem atau system goal. Nah, ini adalah cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi ataupun tujuan yang diambil. Nah, tujuannya adalah tujuan produk atau product goal adalah tujuan karakteristik produk, berbagai karakteristik barang-barang atau jasa-jasa produksi. Tipe yang lain adalah tipe tujuan atau tipe turunan atau deferred goal. Tujuan di mana digunakan
organisasi untuk meletakkan kekuasaan dalam pencapaian tujuan lain. Nah, selanjutnya adalah proses penetapan tujuan. Beberapa unsur yang melatar belakangi penetapan tujuan organisasi adalah barang dan jasa, kebutuhan konsumen atau pelanggan ataupun pasar, teknologi, kelangsungan hidup atau survive, pelayanan manajemen, dan konsep diri atau self concept. Nah, kita berlanjut pada bidang-bidang tujuan. Maka dibedakan bidang-bidang ini adalah bagaimana bidang-bidang tujuan itu dijabarkan seperti posisi pasar, produktivitas, sumber daya fisik maupun keuangan, probabilitas, inovasi, prestasi dan pengembangan manajer, prestasi dan sikap karyawan, selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dan publik. Nah, dari berbagai tujuan tadi juga dibutuhkan sebuah penyeimbang tujuan, karena dalam perjalanannya selain menimbulkan tujuan positif juga ada efek yang akan menyimpang ataupun sebagai penyeimbang ya. Maka di samping tujuan mulia adalah sebuah organisasi, juga adanya tujuan organisasi sering menimbulkan konflik antara pihak-pihak tersebut. Sehingga dalam proses penetapan tujuan, manajemen harus mampu menentukan keseimbangan yang terdiri dari berbagai campuran tujuan-tujuan serta memadukan berbagai kepentingan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam sebuah organisasi. Nah, kita melangkah pada perumusan tujuan. Ada beberapa ketentuan sebagai pertimbangan dalam merumuskan tujuan, yaitu adalah proses perumusan tujuan, manajer puncak sebagai perumus tujuan umum, tujuan harus realistik, tujuan harus jelas, memiliki alasan dan bersifat menantang. Tujuan umum adalah tujuan bidang fungsional, organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. Selanjutnya manajemen harus meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan. Kita melangkah pada manajemen by objektif atau MBO oleh pakar Drucker. Gagasan dasar MBO adalah bahwa MBO merupakan proses partisipatif secara aktif melibatkan manajer dan para anggota pada setiap tingkatan organisasi. Bidang pokok tujuan adalah posisi pasar, inovasi, produktivitas, sumber daya fisik, serta keuangan. MBO dapat dicapai melalui beberapa upaya untuk efektivitas dari program MBO atau unsur efektivitas MBO, yaitu pendidikan dan pelatihan sebagai manajer, keterkaitan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi, pelaksanaan umpan balik secara efektif, dan didorong adanya peserta dari bawahan. Nah, MBO ini memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan dari manajemen berdasarkan sasaran MBO adalah meningkatkan komunikasi antara manajer dan bawahan, strategi program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Sebagai catatan, rangkaian tujuan sebagai bagian proses MBO harus spesifik dan dapat diukur. Kelebihan program MBO ini adalah memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari kelompok organisasi, membantu dalam proses perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan tujuan dan sasaran, memperbaiki komunikasi antara manajer dan bawahan, membuat individu lebih memusatkan perhatian pada tujuan organisasi. Selanjutnya, membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan pada pencapaian tujuan tertentu. Di samping kelebihan atau keunggulan MBO, ada kelemahan-kelemahan yang juga melekat pada atau inherent yang mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO serta meningkatkan banyaknya kertas kerja. Nah, menyangkut masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses adalah gaya dan dukungan manajemen, penyesuaian dan perubahan MBO, keterampilan